Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan membahas mengenai landasan psikologis dalam materi landasan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Next. Yang pertama ada Maharani Fairuz Salsabila dengan NIM 13014210002. Yang kedua ada Naila Rizkia Azhar dengan NIM 13014210015. Yang ketiga ada saya Fajri Rahmansyah dengan NIM 13014210066. Yang keempat ada Trimugi Alfidayah dengan NIM 13014210071. Yang kelima atau yang terakhir ada Arisa Amanda Zahra dengan NIM 13014210073. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian landasan psikologi. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Kajian dalam landasan psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah motif, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, serta kepribadian. Selanjutnya pembahasan akan dimulai oleh rekan saya, Trimugi Alfi. Baik, salah satu aspek psikis yang penting diketahui adalah motif, karena keberadaannya sangat berperan dalam tingkah laku individu. Sigmund Freud berpendapat bahwa motif adalah energi dasar atau insting yang mendorong tingkah laku individu. Serta mengartikan motif sebagai suatu keadaan yang kompleks dalam organisme individu yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan yang intensif. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif itu berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku. Selanjutnya ada pengelompokan motif. Pengelompokan motif menurut jalarannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama motif intrinsik, yaitu motif yang tidak usah dirangsang dari luar, karena memang dalam diri individu tersebut telah ada dorongan. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang rajin beribadah bukan karena semata-mata takut kepada orang tua atau malu kepada rekannya, tetapi karena niat dan keikhlasannya yang tumbuh dari dalam dirinya. Yang kedua adalah motif ekstrinsik, yaitu motif yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari luar. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang belajar karena akhir pekan akan diadakan ujian. Motif bukan merupakan benda yang secara langsung dapat diamati, tetapi merupakan suatu kekuatan dalam individu yang bersifat abstrak. Dengan itu, pengukuran motif dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa faktor, yaitu yang pertama, durasi kegiatannya, berapa lama kemampuan menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan, serta frekuensi kegiatannya, sering tidaknya kegiatan itu dilakukan dalam periode tertentu. Yang kedua ada devosi atau pengabdian dan pengorbanan, seperti uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada ketabahan, keuletan, dan kemauan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada arah sikap terhadap sasaran kegiatannya, seperti like or dislike, positif or negatif. Yang terakhir ada tingkat aspirasinya, maksud, rencana, cita-citanya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fajri. Baik, selanjutnya ada pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan yang mencakup aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, warna dan bentuk rambut, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri tertentu. Pembawaan bersifat potensial yang perlu dikembangkan dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu sehingga individu itu terlibat atau terpengaruh karenanya. Uri Bronfenbrenner dan Ann Counter dalam bukunya yang berjudul Seligman dan Schafer pada tahun 1995 pada halaman 86 mengemukakan bahwa lingkungan perkembangan merupakan berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan ini terdiri atas fisik,
yaitu meliputi segala sesuatu dari molekul yang ada di sekitar janin sampai sebelum lahir, sampai kepada rancangan arsitektur suatu rumah. Dan sosial, yaitu meliputi seluruh manusia yang secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Pembawaan dan lingkungan setiap individu akan berbeda-beda. Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi dan ada pula yang sedang atau bahkan rendah. Sebagai contoh, dalam kecerdasan ada yang sangat tinggi atau jenius, normal, atau bahkan sangat kurang. Begitu juga dengan lingkungan. Ada individu yang berada dalam lingkungan yang kondusif dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga potensi bawaan yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Namun, ada pula individu yang hidup dan berada dalam lingkungan yang kurang kondusif dengan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga potensi bawaan yang dimilikinya tidak dapat berkembang secara optimal atau bahkan bisa menjadi sia-sia. Sutton Smith pada tahun 1973 mengatakan bahwa faktor yang menentukan tinggi rendahnya intelijensi seseorang adalah interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Dalam kaitan itu, pada umumnya tidak dapat diketahui kondisi pembawaan yang asli, yaitu pembawaan yang sama sekali belum dipengaruhi oleh lingkungan. Apa yang dapat diketahui ialah hasil interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Demikian juga untuk pertumbuhan fisik, bakat, dan ciri-ciri kepribadian. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Risa Amanda. Perkembangan individu. Perkembangan individu ini berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayat. Menurut Desnita, pada tahun 2009, landasan psikologis mengenai perkembangan individu mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentangnya. Aspek-aspek dalam perkembangan, yaitu ada aspek perkembangan fisik. Pahlen dan Thomson Harlock 2004 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ada kelainan endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, serta ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi. 2. Ada aspek perkembangan kognitif. Kognisi dapat dipandang sebagai kemampuan yang mencakup segala bentuk pengenalan, kesadaran, pengertian yang bersifat mental pada diri individu yang digunakan dalam interaksinya antara kemampuan potensial dengan lingkungan seperti dalam aktivitas mengamati, menafsirkan, memperkirakan, mengingat, menilai, dan lain-lain. 3. Ada aspek perkembangan emosi. Emosi oleh Crow and Crow dalam Sunarto dan Hartono pada 2002 diartikan sebagai pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. 4. Ada aspek perkembangan sosial. Yusuf pada 2009 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. 5. Ada aspek perkembangan moral. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. 6. Ada aspek perkembangan bahasa. Salah satu cara untuk mengekspresikan pikiran dan dalam seluruh perkembangan kognitif yaitu dengan bahasa. Tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan ini dimulai dari pranatal dan kelahiran, masa bayi, masa anak-anak awal, masa anak-anak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, dan masa dewasa akhir. Pemahaman perkembangan individu ini berguna bagi konselor untuk memahami berbagai aspek perkembangan individu konseli yang dilayani serta dapat melihat arah perkembangan individu tersebut di masa depan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Naila. Poin 4, belajar. Next. Belajar merupakan salah satu konsep yang sangat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya.
Inti penguasaan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Hal-hal yang perlu diperhatikan, satu, terjadinya perubahan dan tercapainya sesuatu yang baru pada diri individu tidak berlangsung dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan. Jika perubahan atau sesuatu yang baru terjadi tanpa disengaja atau diupayakan, maka perubahan itu bukanlah hasil belajar, melainkan secara kebetulan. Yang kedua, proses belajar terjadi pada sesuatu kondisi tertentu. Untuk terjadinya proses belajar diperlukan prasyarat berupa hasil kematangan ataupun hasil belajar yang terdahulu. Yang ketiga, hasil belajar yang diharapkan adalah sesuatu yang baru. Maksudnya, sesuatu yang baru akan memberikan nilai tambah bagi individu yang belajar. Yang keempat, kegiatan belajar seringkali memerlukan sejumlah sarana, baik peralatan berupa buku, alat-alat latihan, alat-alat peraga, dan sebagainya, maupun suasana hati dan hubungan sosio-emosional. Yang kelima, hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar hendaknya dapat diketahui oleh individu yang belajar maupun oleh orang lain. Pengetahuan tentang hasil belajar merupakan feedback bagi individu yang belajar, terutama tentang seberapa jauh kesuksesannya dalam upaya belajar. Yang keenam, upaya belajar merupakan upaya yang berkesinambungan. Kegiatan belajar tidak terbatas oleh waktu, tempat, keadaan, dan objek yang dipelajari ataupun oleh usia. Untuk memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan belajar, terdapat beberapa teori belajar, yakni satu, teori behaviorisme, yang kedua, teori belajar kognitif atau teori pemrosesan informasi, yang ketiga, teori belajar Gestalt. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Maharani. Yang kelima ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Definisi kepribadian menurut psikologi, Gould dan Alport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah secara eksplisit. Alport menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Menurut Abin Samsudin pada tahun 2003, aspek kepribadian mencakup yang pertama karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua, temperamen, yaitu disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga, sikap, yaitu sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivian. Yang keempat, stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilitas reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Yang kelima, responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Yang keenam, ada sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Namun, ada faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan, yaitu genetika seorang individu, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan, tumbuh dan dibesarkan oleh norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh lain yang manusia dapat alami. Menurut Konchoroningrat, unsur-unsur kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Ada 7 dorongan naluri dalam diri manusia, yaitu mempertahankan hidup, dorongan seksual, untuk mencari makan, untuk bergaul, dan berinteraksi dengan sesama manusia, menurut tingkah laku, untuk berbakti, dan terakhir, keindahan bentuk, warna, dan gerak. Baik, sekian pembahasan mengenai landasan psikologis dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.